Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Khulasah Ta'zim Al-Ilm, ringkasan dari kitab Ta'zim Al-Ilm yang menuntun kita bagaimana bisa mengagungkan, bagaimana bisa memuliakan ilmu. Yang seiring dengan bagaimana kita itu memuliakan ilmu, maka seiring itu pula kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Matikan aja. Dimatikan aja. Oh, udah. Itu aja kok. Hah? Yang ganggu suara itu kayaknya ini aja. Yani ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sekarang masuk dalam Al-Ma'qid Al-Ashir, pondasi atau kaidah yang ke-10. Salah. 9 ya. Al-Ma'qid At-Tasi'. Kaidah yang ke-9 di dalam kita menjalani proses ilmiah. Beliau mengatakan as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Sabar di dalam ilmu, baik tatkala belajar maupun tatkala mengajar. Tahammulan itu tatkala mengambil ilmu, tatkala belajar. Wa adaan itu tatkala menyampaikan, mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar di dalam proses perjalanan ilmiah, baik tatkala belajar maupun tatkala mengajar. Beliau mengatakan idz kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis sabri. Karena semua perkara yang besar, semua perkara yang mulia itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Wa a'lamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabal ma'ali. Yani dan yang paling harus ditanggung, yang paling harus ditanggung gitu ya, oleh jiwa saat mencari perkara yang besar, saat menempuh perjalanan yang tinggi adalah tasbiruha alaih, yaitu mensabarkan jiwa jadi untuk mendapatkan sesuatu yang mulia tersebut. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karena itu, oleh karena itu bersabar
itu diperintahkan untuk mendapatkan pokok keimanan, juga untuk mendapatkan kesempurnaan keimanan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan upayakan diri untuk senantiasa bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka itu berdoa, beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Yuriduna wajhah, mereka itu ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah semata. Qala Yahya ibnu Abi Katsir, berkata Imam Yahya ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhil ayat, tatkala menafsirkan ayat ini, hiya majalisul fikhi, makna dari ayat ini adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis fikih. Walan yuhassilu ahadun al-ilma illa bis-sabri, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Qala Yahya ibn Abi Katsir, berkata Yahya ibn Abi Katsir, aylan la yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu itu tidak bisa digapai dengan nyamannya fisik, wa bis-sabri yukhraju min ma'arratil jahli, maka dengan kesabaran orang itu bisa menghindar atau bisa dikeluarkan, bisa terhindar dari jeleknya kebodohan. Wabihi tudraku ladzatul ilmi, dan dengan kesabaran itu pula akan didapatkan kelezatan, kenikmatan ilmu. Wasabrul ilmi naw'an, dan kesabaran dalam ilmu itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdih, sabar tatkala belajar. Fal hifdzu yahtaju ila sabrin, menghafal itu butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin, memahami itu butuh kesabaran. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin, dan hadir ke majelis-majelis ilmu itu butuh kesabaran. Wa ri'ayatu haqqis syaikh, dan memperhatikan hak-haknya guru itu tahtaju ila sabrin, butuh kesabaran. Wa nawtsani, dan macam yang kedua, kesabaran yang kedua, sabrun fi adaihi, sabar tatkala menyampaikan, wa bassihi wa tablighihi ila ahli, sabar tatkala menyampaikan, menyebarkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin, duduk mengajarkan ilmu kepada para santri, kepada para pelajar, butuh kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin, menjadikan mereka faham butuh sabar. Wa ihtimalu zallatihim, yahtaju ila sabrin, menanggung, menahan kesalahan-kesalahan mereka itu butuh kesabaran. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min sabril ilmi, dan di atas dua macam kesabaran dalam ilmu ini, as-sabru ala sabri fihima, untuk bisa bersabar agar tetap bisa bersabar pada keduanya. Was-sabatu alaihima, dan kokoh pada keduanya. Likullin ila sya'wal ula wa thabatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Semua orang untuk bisa mendapatkan puncak kemuliaan itu butuh usaha, butuh gerakan, butuh lompatan-lompatan usaha. Walakin azizun fir rijali thabatu, hanya saja jarang orang itu yang bisa kokoh di dalam mendapatkannya. Berarti najanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, beliau menyampaikan kepada kita beberapa kaidah agung. Kaidah yang ketujuh yang telah kita pelajari kemarin, adalah memaksimalkan usia muda.
Bagaimana antum? Karena bagaimanapun juga tatkala usia muda itu ada dua titik utama. Titik yang pertama, pikirannya masih kuat, karena semakin tua pikiran itu semakin lemah. Sebagaimana kaidah utama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi kekuatan fisiknya. Yang kedua, anak-anak muda itu pikirannya masih fresh, belum banyak tugas, belum banyak pikiran, belum banyak tanggung jawab. Rata-rata orang tua itu adalah orang yang sudah banyak tugas, banyak tanggung jawab, banyak pikiran dan macam-macamnya. Kemudian yang 8 yang telah disampaikan oleh beliau pada pertemuan kita yang kemarin adalah menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang, tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa kemudian belajar itu cuma 1-2 bulan selesai jadi Syekhul Islam, tidak bisa kemudian belajar itu cuma 1-2 hari kemudian selesai. Tidak, belajar itu butuh waktu yang panjang, butuh proses yang panjang. Ini tidak bisa untuk dilakukan dalam waktu yang mendadak. Jika sekelas Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran saja, Allah itu butuh dalam tanda kutip 23 tahun untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan wahyu, menyampaikan ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul, dan bukan siapa-siapa? Maka lebih butuh lagi untuk melaluinya dalam proses waktu yang panjang. Lah, dalam poin ini atau dalam kaidah yang ke-9 ini, salah satu di antara rumus, salah satu di antara kaidah orang itu mendapatkan ilmu adalah bersabar. Ini adalah dia itu bersabar. Kenapa berikan azani Allah yakum? Ini rumus utama. Ini rumus utama. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Akhilan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kamu itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an tafsiliha bibayani. Aku akan jelaskan kepadamu dengan jelas, dengan gamblang. Beliau mengatakan, "Dzaka'un wa hirsun wastibarun." Ada modal kecerdasan, ada modal hirs itu usaha, perjuangan yang kuat. Yang ketiga adalah wastibar, dan bersabar di dalam dia itu mendapatkan ilmu. Lah, bersabar ya kawan. Dan bersabar itu 2. Bersabar saat belajar, bersabar saat mengajar. Bersabar saat belajar itu dalam semua sisinya. Belajar ya kawan, itu butuh sabar dalam semua sisinya. Antum misalkan bersabar harus pisah dari orang tua, itu butuh kesabaran. Bersabar harus segala sesuatu ditanggung, dilayani sendiri. Kalau selama hidup di orang tua, nyuci baju mungkin sama orang tua, kemudian urusan apa-apa sama orang tua. Maka tatkala di pesantren nyuci baju sendiri, apa-apa lalu mandiri dan sendiri. Itu butuh kesabaran. Kalau orang itu tidak bersabar, tidak bersabar, maka proses dalam perjalanan ilmiah itu sulit. Proses dalam perjalanan ilmiah itu berat. Nah, juga bersabar tatkala tatkala tidur di pesantren tidak senyaman tatkala tidur di rumah. Kalau di rumah itu kalau orang kaya lah ya. Itu serba nyaman, serba apa, tempat tidurnya nyaman. Kalau di pesantren ala kadarnya. Sabar dengan makanan yang ada. Makanan di pesantren beda dengan makanan tatkala di rumah. Bersabar tatkala itu. Jadi bersabar dari semua fasilitas yang ada di pesantren, yang itu tidak sama dengan fasilitas tatkala di rumah. Bersabar, mau nggak mau harus bersabar melalui proses ilmiah itu. Yang kedua, bersabar di dalam proses perjalanan ilmiah. Proses perjalanan ilmiah itu ada menghafal, ada memahami, ada analisis. Prosesnya itu sabar dalam menghafal Al-Quran butuh kesabaran, menghafal Arba'in Nawawi butuh kesabaran, menghafal rumus-rumus ilmiah butuh kesabaran,
menghafal rumus-rumus kaidah-kaidah bahasa Arab butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Menghafal itu butuh kesabaran. Hafal nahwu, hafal sorof itu butuh kesabaran. Jadi butuh kesabaran. Sebagaimana jadi menghafal, sebagaimana memahami masalah ilmiah itu butuh kesabaran. Memahami ini nggak paham, diulang lagi, kurang paham, diulang lagi, begitu sampai kemudian dia itu mampu jadi untuk memahaminya. Jadi mampu jadi untuk jadi memahaminya. Jadi kemudian bersabar dalam analisis ilmiah, bersabar di dalam memahami dan mampu mencerna masalah-masalah ilmiah. Bersabar setiap hari harus masuk kelas. Yani pagi, siang, pagi, duha, sore, malam itu, jadi harus melalui proses belajar. Memang itu harus dilalui, mau tidak mau harus jadi dilalui. Kenapa? Bahwa kaidah yang sudah paten adalah apa yang dinukil oleh beliau di sini. Jadi apa yang dinukil oleh beliau di sini dari Imam salah satu ulama tabi'in Yahya ibn Abi Katsir, beliau itu mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan fisik yang nyantai. Mendapatkan ilmu itu nggak bisa didapatkan hanya dengan nyantai-nyantai, pagi tidur, jadi siang dikit bal-balan, sorenya ngopi karo ngeteh, malamnya ngobrol gitu. Ya tiba-tiba pulang-pulang menjadi orang yang mapan ilmunya, itu hanya ada cerita dalam dongeng. Gak ada itu ya kawan, gak ada. Ilmu itu ini butuh perjuangan. Sekarang ini proses kita mendapatkan ilmu itu sudah jauh lebih ringan dibandingkan proses para ulama dahulu tatkala mencari ilmu. Jadi tatkala mencari ilmu, sekarang ini ya kawan, proses kita untuk mendapatkan ilmu itu sudah jauh lebih ringan dibandingkan dengan dulu para ulama tatkala mereka itu mendapatkan atau mencari ilmu. Lihat, jadi perjalanan para ulama jadi dulu tatkala mereka itu jadi mencari ilmu jauh lebih berat. Jadi jauh lebih berat, jauh lebih susah. Itu semua proses kesabaran tatkala kita itu belajar. Kalau mau untuk menjadi orang yang mengerti, yang memahami, yang mulia nanti di waktu-waktu kita berikutnya. Ingat kaidah utama agama kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kaidah yang harus kita pegang adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau kepingin menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat, kalau kepingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat, maka tetap sabarlah di atas jalan ilmu. Tapi kalau kepingin tetap jadi orang yang bodoh lewa-lewo gitu ya, nanti setelah dewasa ya pokoknya tetap jadi orang yang bodoh, gampang dibujui, tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak dunia, tidak bisa mendapatkan kedudukan yang layak akhirat, maka monggo-monggo aja kalau memang nggak sabar dalam perjalanan ilmiah, kalau memang ini tidak mau sabar di dalam ini perjalanan ilmiah. Tapi apa ada di antara manusia orang itu yang nggak kepingin hidup mulia? Apa ada manusia ini di muka bumi ini orang yang kepingin hidup terhinakan, tersisihkan dalam ini kehidupan? Kalau mau menjadi orang yang mulia, mau menjadi orang yang terhormat, mau menjadi orang yang dimuliakan, maka sabarlah, maka tempuhlah jalur ilmiah. Dan jalur ilmiah itu memang butuh kesabaran, butuh untuk bersabar. Itu sabar jenis yang pertama. Yang kedua, bagi para asatidzah, sabar tatkala menyampaikan ilmu. Sebagaimana dulu kita sudah sabar dalam belajar, membutuhkan waktu yang panjang jadi dalam proses belajar, maka kita pun harus sabar di dalam proses mengajar, harus sabar di dalam proses untuk mengajar. Karena apa? Mengajar itu butuh persiapan itu butuh waktu,
butuh memahami, butuh menganalisis gitu. Bersabar itu, yani ngajar itu butuh untuk memahami karakteristik dari santri kita masing-masing. Ada santri itu yang bisa difahamkan hanya sekedar dengan teori. Ada santri itu yang baru bisa paham kalau diberi banyak contoh. Ada santri itu yang sekedar dengan ucapan langsung paham. Ada santri itu yang baru paham harus dengan dituliskan, digambarkan, diterangkan di papan tulis. Ada santri itu yang yang gayanya kalau di kelas itu ini dan itu, semuanya itu butuh kesabaran. Belum kita menghadapi berbagai macam karakter dari seorang santri. Ada santri itu yang serius gitu, ada santri itu yang diajar itu malah gambar Donald bebek, koyoknya nyatet, didekati ternyata gambar, jadi gambar Donald bebek. Antum nggak termasuk kayak gitu? Jadi ada santri itu yang begini, ada santri itu yang begitu, berbagai macam model, macam model ilmiah. Belum lagi sabar di dalam kita itu bergaul dengan sesama asatidzah, bergaul dengan sesama dai. Belum lagi ini, belum lagi itu, semuanya itu butuh kesabaran. Semuanya itu butuh kesabaran. Jadi intinya perjalanan ilmiah ini itu harus ada kesabaran untuk bisa mendapatkan titik kemuliaan. Ngerti para ikhwah? Bagi para santri, sabar dengan gambaran ini jalan menuju titik kemuliaan, ini jalan menuju titik keagungan. Bersabarlah, insya Allah kita akan nyampe kepadanya. Itu akan nyampe kepadanya. Ingat, takdir Allah atau sunnatullah di muka bumi, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi itu mesti harganya mahal. Dan harganya yang mahal itu butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Sesuatu yang tinggi, gunung pada titik yang tinggi, kalau kita mau menuju kepadanya, perjuangan kepadanya juga berat. Sunnatullah itu memang ini semacam itu. Tapi kalau kalau mencukupkan diri dengan barang-barang yang rendahan, nggak susah memang, tapi tetap jadi orang-orang rendahan. Itu di titik para santri, di titik para asatidzah, bersabarlah. Yang kita bayangkan, yang kita gambarkan itu adalah ada sebagian dari mereka yang nanti akan menjadi pewaris ilmu kita. Kita itu nggak pernah tahu ya ikhwah, siapa yang akan dijadikan oleh Allah penerus perjuangan Islam di masa yang akan datang. Siapa yang akan dijadikan oleh Allah penerus jadi ilmu yang kita miliki. Belum tentu kalau ngajar kepada orang yang banyak itu lebih manfaat dibandingkan ngajar satu dua orang. Ingat, tahu Nafi Maula Ibni Umar. Nafi itu orang dekatnya Ibnu Umar karena menyertai hidupnya setiap saat, karena budaknya. Akhirnya beliau salah satu pewaris utama ilmu Abdullah Ibnu Umar. Setelah para sahabat meninggal dunia, kendali ilmiah dipegang oleh para tabi'in. Kendali ilmiah dipegang oleh para tabi'in. Lah, salah satu di antara orang alim di antara mereka adalah Nafi Maula Ibnu Umar. Tapi meskipun beliau itu orang alim, status sosial beliau itu kan budak. Nafi itu status sosialnya itu budak. Lah, budak itu adalah orang rendahan dari titik status sosial. Jadi orang-orang itu ya gimana gitu perasaannya kalau mau belajar kepada Nafi. Rata-rata orang itu nggak mau belajar kepada Nafi. Hanya ada satu orang yang rajin gitu belajar kepada Nafi. Siapa? Malik ibnu Anas. Malik ini ibnu Anas. Makanya kan rata-rata riwayatnya Imam Malik itu kan jalurnya Nafi.
Yani an Malik, an Nafi, an Ibnu Umar. Itu silsilah yang paling mulia. Rata-rata riwayatnya Malik itu dari Nafi. Antum coba lihat Muwatta'nya Imam Malik. Itu meskipun Imam Malik mengambil dari yang lain, tapi rata-rata itu ngambilnya dari Nafi. Ngambilnya itu dari Nafi. Dan ilmunya Nafi itu baru menyebar ke muka bumi lewat Malik. Lewat Imam Malik. Kalau Nafi'nya sendiri, muridnya hanya satu dua lah yang mau belajar kepada beliau. Tapi begitu ilmu itu diwarisi oleh Malik, Imam Malik itu kemudian ditakdirkan oleh Allah mempunyai majelis ilmu yang besar, muridnya itu banyak, kemudian ilmunya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kita tuh nggak pernah tahu ya, ya asatidzah, siapa di antara santri-santri kita itu yang akan dijadikan oleh Allah ilmunya itu amat sangat manfaat. Sangat manfaat. Nah, ini kenapa? Bisa jadi dia itu lemah di satu ilmu, butuh kesabaran. Bisa jadi dia itu orang itu yang sering tanya, sering konsultasi, butuh kesabaran, butuh bimbingan. Dan ingat, ustadz itu, guru itu statusnya adalah murabbi, bukan muallim. Statusnya guru itu adalah pendidik, bukan pengajar. Nek pengajar ngajar wis bar. Nek pendidik adalah berusaha semaksimal mungkin untuk santri-santri kita itu mapan ilmu, mapan karakter, mapan ilmunya, mapan karakternya. Dan itu yang lebih sulit, karena nih anak-anak kita itu lemes, gak semangat, butuh dinasihati. Anak-anak kita itu lemes, gak kuat gitu ya, butuh kemudian diomongi, butuh kemudian dihibur, butuh kemudian dan itu yang paling punya efek besar kepada kejiwaan dari santri-santri kita, yang punya efek besar kejiwaan dari santri-santri kita. Nah, beliau menutup pembahasan tentang masalah kesabaran dengan mengatakan likullin ila sya'wil ula wa thabatu. Semua orang kalau mau menggapai sesuatu yang tinggi, menggapai kedudukan yang tinggi, sya'wil ula, itu butuh langkah, butuh wasabat, butuh lompatan-lompatan, butuh langkah. Walakin azizun fir rijali thabatu. Hanya saja sangat jarang orang itu yang mau untuk kokoh, yang mau sabar di dalam perjalanan ilmiah tersebut. Nah, itu poin yang ke-9. Beliau melanjutkan al-ma'qidul ashir yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi. Selalu menjaga adab-adab ilmu. Menjaga adab-adab ilmu. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara rumus utama agar ilmu kita itu barokah, agar ilmu kita itu manfaat, jaga adab ilmu. Adab pada diri sendiri, adab kepada Allah, adab kepada diri kita sendiri, adab kepada asatidzah kita, adab kepada pesantren tempat kita belajar, adab kepada para ulama-ulama kita, adab kepada kitab-kitab yang kita pelajari, adab dan adab. Perhatikan ucapan beliau. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Madarijus Salikin. Ada beliau mengatakan, Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adabnya seseorang, sopan santunnya seseorang itu adalah tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Dan kurangnya adab seseorang itu tanda kesengsaraan dan kehancurannya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak ada kebaikan dunia dan akhirat yang didapatkan lewat adab. Walastujliba hurmanuhuma bimithli qillatil adab.
dan tidak didapatkan dan tidaklah menghalangi dari kemuliaan dunia dan akhirat semisal yani menghalanginya kurangnya adab. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyakun dha hasabin wa nasabin, yani wa nasabi, seseorang itu tidak akan bisa yani menggapai derajat yang tinggi tanpa adab meskipun dia itu memiliki yani hasab wa nasab, meskipun yani dia itu apa ya, memiliki ya kemuliaan di titik-titik yang lainnya, yani kemuliaan di titik-titik yang lainnya. Nah, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi, yani orang yang layak mendapatkan ilmu itu adalah orang yang beradab dengan adabnya. Fi nafsihi, adab pada dirinya sendiri, wa darsihi, pada pelajarannya, wa ma'asyaihihi wa qarinihi, adab bersama guru dan bersama teman-temannya. Qala Yusuf ibnul Hasan, berkata Yusuf yani ibnul Hasan, bil adabi tufhamul ilmi, dengan adab bisa difahami ilmu. Li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu, karena orang yang penuh dengan adab maka dia diketahui itu layak untuk mendapatkan ilmu. Fayubdhalu lahu, maka ilmu itu akan diberikan kepadanya. Wa qalilul adabi yu'azzul ilmu an yudhayya indahu, dan orang yang kurang adab yani itu khawatirkan atau dikhawatirkan ilmu itu akan yani tersia-siakan padanya. Wa min huna kana salafu, dari sinilah maka dulu ulama salaf rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adab, mereka itu sangat perhatian dengan belajar adab. Kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi, sebagaimana mereka itu sangat perhatian dengan mempelajari ilmu. Qala Ibnu Sirin, berkata Imam Muhammad Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma, dulu mereka itu mempelajari adab, mempelajari petunjuk sebagaimana mereka itu mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm, bahkan sebagian di antara para ulama mengedepankan belajar adab dibandingkan belajar ilmu itu sendiri. Qala Malik ibnu Anas lifatan min Quraisy, berkata Malik ibnu Anas kepada seorang santri, seorang pemuda dari negeri Quraisy atau dari bangsa Quraisy, ya bena akhi ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma, wahai saudaraku, wahai yani ponaan, wahai anak saudaraku, kalau bahasa kita anak gitu le gitu, yani ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm, belajarlah kamu beradab sebelum kamu itu belajar ilmu. Wa kanu yudhhiruna hajatahum ilaih, dan mereka sangat menampakkan butuh terhadap adab itu. Qala Mukhallad, yani qala Makhlad yani Ibnul Husain Ibnul Mubarak yauman, berkata Makhlad Ibnul Husain kepada Abdullah Ibnul Mubarak suatu hari, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi, kami itu yani membutuhkan adab jauh melebihi butuhnya kami dibandingkan butuhnya kepada ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yursyiduna ilaih, dan dulu para ulama kita itu saling berwasiat menasihati santri-santrinya untuk banyak belajar adab. Qala Malik, berkata Malik, kanat ummi tu'ammimuni, ibuku itu memakaikan aku imamah. Jadi pakaiannya orang Arab zaman dahulu ya Wan, itu pakaiannya itu standar. Tapi yani kalau mau kelihatan sopan, kelihatan santun itu pakai imamah, kopiah lah kalau bahasa kita sekarang. Wa taqulu li, dan dia berkata kepadaku, idhhab ila Rabi'ah, berangkatlah kamu belajar kepada Rabi'ah. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman al-Farrukh, yani guru utama Malik selain Nafi'. Ta'ni ibnu Abi Abdurrahman faqihah ahli Madinah, maksud beliau adalah Rabi'ah yani imam fikih atau faqih di penduduk Madinah, fi zamanihi, di zamannya. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, belajarlah dari adabnya Rabi'ah sebelum kamu belajar dari ilmunya Rabi'ah. Wa innama hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bitadhi'il adab, yani dan sejatinya banyak dari penuntut ilmu pada zaman sekarang terhalangi dari ilmu, tidak mendapatkan ilmu
sebabnya adalah karena dia itu kurang adab, bitadliil adabi, menyia-nyiakan, meremehkan, menyembronokan dalam beradab kepada yang lainnya. Ashraf al-Layth ibnu Sa'ad ala ashabil hadis, yani ashab yani al-hadis, fara'a minhum syai'an ka'annahu karahahu. Yani Imam Layth ibnu Sa'ad bertemu dengan para ulama hadis, ashabul hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Maka beliau mendapatkan sebagian di antara mereka sesuatu yang seakan-akan dia itu membencinya. Faqal, maka Layth mengatakan, ma hadza, yani apa ini? Antum ila yasirim minal adabi, kamu itu yani ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi, kalian itu lebih butuh sedikit azab dibandingkan butuh banyak ilmu. Famadza yaqulu Layth law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal asar. Lalu apa yang akan dikatakan oleh Layth kalau seandainya beliau melihat kondisi banyak santri atau banyak penuntut ilmu pada zaman sekarang. Faridan azani Allahu yani wa iyyakum. Beberapa kali ana itu mengatakan kepada antum ya kawan, ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari, ilmu syar'i yang kita pelajari, itu yang kita inginkan itu dua sisi utama. Al-ilmun nafi' mutkin, ilmunya manfaat dan ilmunya itu kokoh. Kalau ilmunya itu kokoh, kekokohan ilmu itu jalur yang kita pelajari kemarin. Jadi ilmunya itu manfaat, ilmunya itu nafi' mubarak, manfaat penuh keberkahan. Yang kedua, ilmunya itu mapan. Lah, dua sisi ini untuk yang kedua yaitu mapannya ilmu itu telah kita pelajari kemarin. Jadi harus sungguh-sungguh, harus melalui jalannya, hafalkan matan dasarnya, kuasai ilmu dasarnya, baru pengembangannya, ini sabar dan macam-macam, itu yang kita pelajari yani kemarin. Itu yang telah kita pelajari kemarin. Di satu sisinya yaitu agar ilmu mapan, agar ilmu itu kokoh. Ini agar orang itu ilmunya mapan, ilmunya kokoh. Caranya bagaimana? Gini yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Yang kedua, kita mengharapkan ya ikhwan, ilmu kita itu ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Karena betapa banyak orang itu yang mapan ilmunya, kokoh ilmunya, pinter, tapi tidak dijadikan oleh Allah ilmunya barokah. Tidak semua orang yang cerdas ya kawan kemudian dijadikan oleh Allah manfaat ilmunya, nggak mesti. Jadi nggak mesti. Betapa banyak orang itu tatkala sekolah ya nggak pati-pati pinter, tapi ternyata ilmunya dijadikan oleh Allah manfaat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu sering disebutkan di beberapa riwayat beliau. Jadi beliau itu jadi tatkala sekolah itu nggak pernah ranking 1, 2, 3. Rankingnya itu 4, 5, 6 sekitar itulah, muter-muter di situ 5, 6, 4 gitu, mentok-mentok gitu, 4. Tapi masya Allah keberkahan ilmunya. Mana yang ranking 1, mana ranking 2, mana yang ranking 3 ditelan oleh waktu, ditelan oleh zaman. Kalau anak itu sering katakan sama santri-santri Al-Furqan, antum coba cermati ustaz-ustaz antum yang sekarang ngajar di Mahat Al-Furqan, coba tanya mereka dulu ranking berapa gitu. Nah, mereka dulu pas sekolah ranking berapa? Oh nosing roto di bawah. Jadi petakan antara dua sisi, antara mapan ilmu, kemapanan ilmu, tapi jangan kemudian ngono ustaz gak usah pinter-pinter, ya jangan ya kawan. Kita itu dua sisi. Sisi yang pertama itu ilmunya mapan ilmu. Jadi usahakan dua sisi, ilmunya mapan, ilmunya manfaat dan barokah. Itu yang kita inginkan. Ini itu yang kita inginkan. Jadi mapannya ilmu. Kalau mapannya ilmu, jalur sudah kita pelajari kemarin, nggak kita ulang. Yang paling inti adalah ikuti jalur ilmiah yang pernah melahirkan para ulama-ulama kita.
yang pernah melahirkan para ulama kita. Gak usah kakean teori, gak usah kakean opo. Islam ini telah melewati 14 abad. Islam ini pernah melahirkan Syafi'i, pernah melahirkan Nawawi, pernah melahirkan Ibnu Taimiyah, pernah melahirkan Ibnu Qayyim, pernah melahirkan Suyuti, pernah melahirkan Ibnu Baz, pernah melahirkan Ibnu Utsaimin. Dan mereka jalur ilmiahnya satu. Ikuti jalur itu kalau memang mau mendapatkan ilmu semacam kelas mereka. Gak usah kakean model. Jadi yang baru, jalurnya satu, jalurnya sudah jelas, jangan pakai jalur yang lain malah kesasar. Ini itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan, yang kedua itu adalah keberkahan, kemanfaatan. Anda pernah menceritakan kepada antum ya akhwan, Wasil ibnu Atha. Wasil ibnu Atha itu, siapa kenal Wasil ibnu Atha? Siapa pernah kenalan? Siapa pernah kenal Wasil ibnu Atha? Sinten? Wasil bin Atha itu pendiri Mu'tazilah, sekte sesat yang mengingkari kalau Al-Quran itu firman Allah, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah, dan berbagai macam kesesatan Mu'tazilah. Jadi kelompok yang mengingkari, yang mengatakan rukun iman itu hanya ada 5 karena qadha dan qadar itu nggak ada. Jadi dan macam-macamnya, berbagai macam kesesatannya. Itu pendirinya adalah orang yang bernama Wasil ibnu Atha. Wasil ibnu Atha itu manusia jenius. Manusia jenius, murid dari ulama kondang di zamannya. Siapa? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ulama ahlu sunnah nomor 1 di Basrah di zaman tabi'in. Sekarang itu ya ulama nomor 1 satu daerah, satu negeri. Jadi ulama nomor 1 Basrah di kalangan zaman tabi'in. Pinter sampai digadang-gadang oleh Hasan Al-Basri, nek aku mati sing arepe ganti majelisnya adalah Wasil ibnu Atha. Wis digadang-gadang, ngerti digadang nggak? Yang diarep-arep gitu loh, yang diharapkan oleh Hasan Al-Basri untuk menggantikan majelisnya setelahnya adalah Wasil ibnu Atha. Lah, kenapa kok kemudian sampai terjadi yang terjadi? Wasil ibnu Atha itu punya satu penyakit, pinter tapi karena merasa pinter gitu ya, ada satu penyakit yang tidak bisa dilawan oleh dia, yaitu kurang sopan kepada gurunya. Ada loh sebagian santri yang saking pintere karo gurunya itu gak patek sopan, dan itu penyakit yang sangat berbahaya. Kalau santri-santri Al-Furqan menghadapi saya nggak ada yang berani. Ini tapi sebagian asatidzah itu ngeluh kadang-kadang itu, Ustadz, santri-santri itu kalau tak ajar kok yo gak patek merhatikan, gak patek opo gitu. Gara-gara pelajarannya itu tanpa guru pun bisa. Ada loh beberapa pelajaran tanpa guru itu bisa. Pelajarannya gampang, pelajarannya opo gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang anak pegang itu ngantuk 5 menit lewat sudah. Ini pelajaran-pelajaran yang rumit harus dipelajari satu demi satu dan serius gitu. Tapi ada pelajaran-pelajaran itu tinggal turu itu lah apa-apa. Itu kadang-kadang sebagian santri itu sombong ojo, gak perhatian. Lah, biasanya penyakit itu munculnya di orang-orang, munculnya di orang-orang pinter biasanya. Lah, salah satu di antara mereka itu Atha, sepamu Wasil. Itu yo wong itu gak sopan, gak adab gitu karo guru ini. Padahal dia adalah murid utama Hasan Al-Basri. Sampai suatu hari ada perkara viral yang mencuat ke permukaan di zaman itu,
yaitu munculnya kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah itu beda pandang di titik memahami pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka. Orang-orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu apa? Muslim dan sempurna keislamannya, mukmin sempurna keimanannya. Beliau bertanya, yani wahai sang guru, hari-hari ini sedang viral, itu kalau bahasa kita, tentang masalah pelaku dosa besar. Ada orang-orang yang mengatakan begini, ada orang-orang yang mengatakan begitu. Kalau menurut jenengan pripun? Gitu. Kalau menurut jenengan pripun? Hasan al-Basri itu jadi mikir, iki Wasil kok takon ngikin apa? Jadi pertanyaan itu nggak perlu ditanyakan untuk sekelas Wasil bin Atha, karena dia itu adalah santri yang jenius, santri awal. Walau diketahui kaidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar itu adalah tetap muslim, tetap mukmin, tapi kurang keimanannya. Masa perlu ditanyakan lagi? Gambarannya ya Wan, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, wis bar, yani ilmu nahwu itu sudah level lumayan. Terus takon, Ustadz, fa'il niku marfu apa mansub? Kan kudu duduk ya Hon. Sudah kelas 3 SMA, pertanyaannya itu kayak kelas 1 SMP. Fa'il itu mansub apa marfu? Itu kan guru ini bingung, arep jawab apa? Iki bocah iki napa gitu. Wasil itu terdiam, Wasil, Hasan itu terdiam, diam itu, gak segera menjawab. Tiba-tiba Wasil itu mengatakan, wahai sang guru, kalau saya tidak sependapat dengan orang Khawarij, saya tidak sependapat dengan orang Murji'ah. Saya tidak mengatakan mereka kafir, saya juga tidak mengatakan mereka itu masih mukmin. Dalam pandangan saya, pelaku dosa besar itu fi manzilah baina manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat. Dia enggak mukmin, dia enggak kafir. Dia itu sudah keluar dari keimanannya, tapi enggak sampai kafir gitu. Fi manzilah baina manzilatain. Ngono kok suwini jawabe. Ngono hasil itu. Kurang ngajari. Lalu dia langsung meninggalkan majelis Hasan. Besok dia buat majelis baru. Anggaplah saya ngajar di sini gitu ya. Kan gak pakai speaker pada zaman itu. Dan masjid Basra itu kan luas. Anggaplah kayak masjid paling dekat ini. Masjid Akbar lah Surabaya. Masjid Nasional Surabaya itu loh. Jadi Hasan itu ngajar di tengah. Tiba-tiba di kono ono majelis anyar. Di waktu yang sama. Di pojok yang sana itu ada majelis ilmu baru. Di waktu yang sama. Hasan itu tanya-tanya, kan jauh tuh nggak kelihatan. Apa itu ada orang ngumpul-ngumpul di sana sama murid-muridnya? Ada majelis ilmu yang baru, wahai sang guru. Lah, sopo sing ngajar di kono? Itu Syekh sopo? Ustadz sopo? Wasil ibnu Atha. Wasil? Wasil? Oke. Beliau mengatakan laqad i'tazalana. Wasil telah memisahkan diri dari majelis kita. Akhirnya kan kelompoknya namanya Mu'tazilah. Gara-gara ucapannya Hasan, laqad i'tazalana. Lah, sejak peristiwa itu penyimpangannya tambah jauh. Awalnya hanya itu toh. Hanya masalah apa? Hanya masalah pelaku dosa besar. Lama-lama tambah jauh. Jadilah kelompok Mu'tazilah. Kurang pinter apa nih? Wasil. Tapi kenapa ilmunya gak manfaat, bahkan terjerembab ke dalam masalah besar, yaitu menjadi pendiri kelompok sesat. Masalahnya hanya satu, qillatul adab. Tidak memegang adab, tidak memegang kesantunan, sopan santun kepada gurunya. Ada kisah yang mirip dengan ini, tapi pelakunya segera menyadari kesalahannya, lalu minta maaf kepada gurunya dan kembali memegang adab kepada gurunya. Abu Yusuf Al-Qadhi
Siapa ya? Al-Imam Abu Yusuf, murid utama Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Murid utama Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Murid utamanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Suatu hari murid Abu Hanifah itu kan banyak. Murid jeniusnya itu dua, Abu Yusuf sama Muhammad ibn Hasan Syaibani. Lah, Abu Yusuf itu suatu hari sakit. Beberapa hari nggak datang. Sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang. Ditanya oleh gurunya, murid-muridnya itu ditanya, mana Abu Yusuf? Kok beberapa hari nggak datang? Sakit wahai Imam. Oh sakit. Sakit apa? Sakitnya parah. Jadi sakitnya itu lumayan parah. Al-Imam Abu Hanifah itu ngelus jodoh nolongso gitu. Dia itu mengatakan, ya Aba Yusuf, laqad arjuka min ba'di. Aduh Abu Yusuf, padahal sampean itu tak arep-arep untuk menjadi penerusku nanti. Laqad arjuka min ba'di. Kamu itu tak harapkan menjadi penerus langkah ilmiahku setelahku nanti. Ucapan itu, jadi Abu Hanifah itu kan terkesan nyanyi beliau itu guru yang gak banyak muji muridnya. Jadi sampai dipuji muridnya itu berarti super sudah. Salah satu di antara santri yang ada di majelis itu pulang dari sekolah, pulang dari belajar, langsung ngacir ke rumahnya Abu Yusuf. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk nyampaikan, yani tadi sampean ditakokno karo guru, karo ustad, yani tak jawab, sakit parah. Lah beliau kok ngomong gini, duh Abu Yusuf, padahal kamu itu tak harap-harapkan untuk menjadi penerusku nanti. Abu Yusuf dengan ucapan gurunya itu penengpol, merasa tersanjung, merasa sangat senang. Dia itu dianggap sebagai pewaris majelis Abu Hanifah. Dan kaidah dalam ilmu kedokteran, orang itu nek sakit terus atine sewenang semangat urip itu kan cepet sembuh. Nek orang itu sakit kemudian nelongso wedi mati, malah cepet mati. Ngono to kaidah ilmu kedokteran. Makanya kan rata-rata orang sakit parah itu kan orang yang sakitnya nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu keluarganya. Etik kedokteran nggak boleh ngasih tahu apa yang sakit, tambah nemen, tambah sakit. Nah itu pernah sakit watuk biasa, tapi nggak sembuh, dapat sebulan itu nggak sembuh. Ada apa ya gitu ya? Ana cek, jadi cek ke rumah sakit, dari hasil labnya divonis TBC paru stadium 3. Jadi yang kemarin itu aktivitas itu normal, ngajar normal, aktivitas apapun itu normal, mengendalikan pesantren normal. Ya watuk ngono ae, tapi normal. Begitu divonis stadium 3 TB paru, siswa ambrek langsung. Ini dokterku ya patek bener ngono. Jadi langsung ambrek. Begitu ya kawan manusia. Jadi Abu Yusuf itu semangat bagaimana dan cepat-cepat sembuh agar dia itu bisa menjadi pewaris ilmu Abu Hanifah. Merasa dia itu sekarang sudah alim, wis bisa menjadi pewaris Abu Hanifah. Beberapa hari kemudian alhamdulillah sembuh. Tapi Abu Yusuf kepidian, GR. Wis kadung diomongi gitu sama gurunya, GR. Datang itu gak ketemu sama gurunya, malah bikin majelis sendiri. Abu Hanifah tatkala ngajar, itu beliau itu kaget, loh kok ono majelis di kono di Masjid Kufah. Beliau bertanya, siapa yang di sana? Ini apa itu di sana?
majelis ilmu ya Syekh, pengajian. Oh, siapa yang ngajar? Mana Syekh? Siapa yang ngajar? Gitu. Abu Yusuf. Lah, Abu Yusuf sehat toh? Kok nggak datang ke kita? Lah, gara-gara jenengan ya Imam. Jenengan mengatakan, "Ini arju kami ba'di." Abu Yusuf, kamu itu sudah tak Arab-Arab untuk menjadi penggantiku. Kamu itu sudah siap untuk menjadi seorang syekh gitu loh. Makanya ini beliau karena kalian sudah jenengan katakan sudah siap jadi guru, beliau ngajar sekarang di sana itu yang ngajar itu. Yang ngajar itu. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan, ingin mengajarkan, memberitahukan kepada Abu Yusuf dia itu belum siap untuk ngajar, masih butuh belajar banyak. Dia ngutus muridnya, berangkat kamu ke sana, nanti kalau sudah selesai pengajian kamu tanya, jawabnya kalau dijawab boleh katakan salah, dijawab nggak boleh katakan salah. Jadi pertanyaannya begini, jawabannya itu boleh atau enggak. Kalau dia jawab boleh, katakan salah. Kalau dia jawab enggak boleh, katakan salah. Nggih, jadi nggih, berangkatlah gitu. Selesai pengajian, ada yang tanya. Jadi kan majelis Abu Hanifah itu jadi majelis diskusi. Dia tanya, Syekh, pertanyaan, monggo. Bagaimana pandangannya antum tentang ini, boleh apa tidak? Abu Yusuf bingung ya. Jawabannya apa gitu, dipikir gitu, boleh kok, jawabanmu salah, jawaban kamu salah. Sebentar, dipikir lagi, oh iya nggak boleh, juga salah, salah juga. Abu Yusuf itu sadar, iki santri gak sembarangan. Siapa yang ngutus kamu ke sini? Syekh yang ada di sana tuh. Maksudnya Abu Hanifah. Majelis Abu Yusuf langsung ditutup. Dia balik ke majelis gurunya. Saat sudah selesai pengajiannya Abu Hanifah rahimahullah, maka Abu Yusuf tanya sama gurunya, wahai sang guru, mau tanya, lah ngapain kamu tanya? Bukannya kamu sudah ngajar? Nah, ngapain kamu tanya? Bukannya kamu sudah buka majelis ilmu? Nggih, saya salah. Saya minta maaf gitu ya. Saya salah. Saya tidak akan lagi ngulangi kesalahan itu. Tolong. Ini iya, kamu tanya apa? Ya tanya yang tadi. Tanya yang saya nggak bisa jawab tadi. Dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Setelah itu beliau benar-benar, yaitu pelajaran yang amat sangat berharga pada Abu Yusuf. Ojo keminter, ojo kemelelet gitu ya. Ojo keminter di hadapan gurunya. Setelah itu sampai Abu Hanifah wafat dan dia jadilah imam besar Ahlus Sunnah, terutama dalam fikih Ahnaf, dalam fikih Hanafiyah, Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, qadhi terbesar di zaman itu yang ilmunya menjadi warisan ilmiah sampai sekarang ini. Kisah itu mirip ya kawan, sama-sama manusia jenius. Wasil tidak mampu megang adab, Abu Yusuf mampu megang adab. Hasilnya amat sangat berbeda. Sama-sama orang pintar. Sama-sama orang pintar. Dalam sejarah keislaman ya kawan, banyak orang-orang pintar itu hancur hidupnya gara-gara adab. Jadi gara-gara adab. Maka ya kawan, pegang adik-adik ya, semuanya pegang adab di dalam ilmu. Pegang adab di dalam ilmu, terutama adab dengan guru, adab dengan ustadz, adab dengan para pengajar ilmu agama, dan adab dengan guru itu tidak pernah berhenti sampai pun kita sudah meninggalkan pesantren. Sudah, jadi meninggalkan pesantren. Ingat para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pegang adab-adab kita dengan guru. Bagaimana tatkala di kelas gitu ya, santunnya, bagaimana tatkala bertanya, bagaimana tatkala bertemu, bagaimana tatkala ini, bagaimana tatkala itu, dan berbagai macam yang lainnya. Ingat, beberapa kali anak katakan ini, standar ilmiah pada zaman sekarang dan teori parenting pada zaman sekarang itu sudah nembus langit.
kurikulum pendidikan di zaman sekarang kakek teori. Kurikulum ini cocok gak cocok ganti, kurikulum ini ganti. Oh, apa? Ben ganti model. Ngono ya. Jadi durung selesai dipelajari ganti meneh. Kakek teori zaman sekarang itu. Ilmu teori pendidikan, ilmu teori parenting sudah nembus langit yang ketujuh. Bandingkan yani para teman-teman sekalian yang ada di generasi kita. Generasi kita itu dulu guru-guru kita ngajarkan kita ngopo to? Wis ngono-ngono kuwi. Kakek teori. Wong biyen mondok itu aku seingat sekali kok. Tatkala mondok di SMP itu Masya Allah hampir tiap hari dijak Pak Guru ning sawah. Nyoni cak anakku, ayo anak-anak yuk Daud, ngono. Daud, cak Daud. Ngerti Daud gak? Jubai pari itu loh. Wae panen, ya santri-santri, yuk panen jagung, ngono. Jadi yuk sampai bapak itu anak pulang ya. Anak pulang dari mondok. Itu bapak itu takon, "Dik, lah mondok kok tambah ireng?" ngono. Mondok kok tambah ireng? Lah pripun, Pak? Wong gek tas nyini nandur, gek tas apa? Nyene gek tas apa itu panen jagung ngono. Lah panen jagungnya sapa? Panen jagungnya Pak Guru ngono. Panen jagungnya nyene Pak Guru. Tatkala Anda di Al-Furqan itu tiap hari kerja bakti. Nyene tiap hari itu kerja bakti. Pagi ngono sekolah, ngono kumpul siang atau sore ngono kerja bakti. Kadang-kadang isu ngono sekolah libur kerja bakti ngono. Kerja bakti sekolah pelajaran ini. Tapi alhamdulillah jadi santrinya jadi orang, kono sudah dipedet. Ini kono jadi ketek, jadi wong gitu. Jadilah kami, lahirlah kami. Padahal apa yang dulu kita pelajari? Lahirlah kami ya kawan. Teori-teori ilmiah pada zaman sekarang itu menembus langit ya kawan. Teori pelajaran, teori ngapalkan, teori ini, teori itu. Tapi kenapa hasilnya kadang-kadang jauh dari yang kita inginkan? Yang jadi masalah itu dua. Yang anak sering melihat itu dua. Yang satu, adab santri kepada guru. Yang kedua, adab wali santri kepada guru. Itu titik masalah. Kalau santri alhamdulillah mungkin bisa dikendalikan ya kawan. Yang sering jadi masalah itu adalah adab wali santri kepada guru. Dan ingat ya kawan, adik-adik sekalian ya, tum sekarang masih di usia-usia SD, nanti SMP, SMP, nanti SMA, lalu nanti kuliah. Bisa jadi loh 15 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, antum itu adalah seorang doktor di bidang ilmu ini, di bidang ilmu itu. Suatu hari jenengan semua itu balik, misalkan pulang ke pesantren atau sowan ke pesantren, ingat ya, guru itu adalah orang tua ilmiah, sebagaimana orang tua nasab tidak bisa berubah meskipun anaknya sepinter apapun. Jadi ono wong tua bodoh tapi anaknya di pondokno lalu jadi pinter, menjadi gubernur, menjadi presiden sekalipun, orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Anak itu pimpinan pesantren kalau di Al-Furqan. Kalau di oma, ayo bisa sili ngono. Ngene gak ngerti big bodoh nih ngono. Jadi paman-paman itu. Ya tak meneng ae aku. Lah wong kita di keluarga itu adalah anak. Dan kita posisikan diri sebagai anak. Posisikan diri sebagai anak. Sebagaimana kita di keluarga sak pinter-pintere anak, tetap anak, sak bodoh-bodoh nih orang tua, tetap orang tua. Maka demikianlah juga terhadap guru. Sepinter-pinternya antum nanti, antum adalah murid, dan sak gak pinter-pintere guru, tetap dia adalah guru. Kan di antara guru kita tuh ya kawan, hanya yang ngajarkan huwa humahum, ngajarkan opo yo, opo lah ngono yo. Antum sudah keluar dari sekolah, ngambil S1, ngambil S2, ngambil S3, pulang ke pesantren sowan, mendapati Pak Guru itu tetap ngajarkan huwa humahum, fa'ala fa'alu itu. Antum sudah doktor,
sadari Anda murid, beliau tetap guru. Pegang ini ya kawan, yakin adab itu akan kita dapatkan. Dari situ kenapa sih para ulama kita dahulu itu kok perhatian dengan adab? Karena masalahnya itu berefek kepada keberkahan ilmu. Cermati bagaimana datang ke majelis ilmu, pakaiannya diperhatikan, penampilannya diperhatikan, tingkah lakunya diperhatikan. Bagaimana kita itu bersikap kepada guru-guru kita tatkala bertanya, tatkala menjawab, tatkala bicara, tatkala interaksi dan macam-macamnya. Semuanya itu butuh adab. Semuanya itu butuh adab. Makanya salah satu di antara kitab wajib pesantren itu adalah kitab adab. Kalau di kalangan saudara-saudara kita Nahdliyin itu kitab Ta'limul Muta'allim, itu kitab wajib. Untuk tak jadikan kurikulum di Al-Furqan, Ta'limul Muta'allim. Tapi gak situ. Akhirnya kitab ini yang saya jadikan kurikulum di Al-Furqan. Kitab ini, kitab Khulasat Ta'zimul Ilm. Jadi santri kami di Al-Furqan tidak boleh melewati kitab satu ini. Harus diambil. Dan ada kajian pekanan yang itu khusus tentang adab. Ini Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim li Ibni Jamaah. Kenapa? Karena yang kita inginkan itu gak pinter tok. Pinter itu repot, tapi jauh lebih repot lagi adalah bagaimana agar ilmu kita itu barokah. Dan keberkahan ilmu itu bukan dari pinter ya kawan. Keberkahan ilmu itu dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dan taufik Allah Subhanahu wa taala itu salah satu adabnya, salah satu jalannya adalah bagaimana kita itu beradab dengan ilmu ini. Ini makanya ya kabarnya adalah semacam itu. Beliau mengatakan pada kisahnya Laits ibnu Sa'ad, beliau mengatakan bagaimana kalau Laits itu melihat kondisi penuntut ilmu pada zaman sekarang. Jadi pada zaman sekarang kadang-kadang itu majelis ilmu itu ngelus dodo. Lawang kita itu ngajar kayak begini ya kawan, ngajar kayak begini. Yang dipelajari itu Sahih Bukhari. Terus ada salah satu di antara teman di majelis itu HP-nya berdering. HP-nya berdering itu dijawab di majelis di hadapan saya. Subhanallah, ini orang ini mikirnya kayak apa gitu. Di mana adab majelis ilmu? Di mana adab majelis ilmu yang para malaikat itu hadir? Yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Allah, yang dibacakan itu adalah sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Begitu. Yang ada. Begitu. Yang ada. Perhatikan ya kawan. Ini butuh pelajaran yang panjang. Tapi perhatikan kaidahnya. Pegang adab dan kesantunan di dalam belajar, terutama kepada guru. Kepada para ulama-ulama kita, kepada sekolah. Tempat kita itu belajar. Insya Allah itu adalah jalan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Kalau ada yang mau disampaikan, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, ana tutup majelis. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.